Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan dan kami akan melanjutkan diskusi dengan tema malam ini, semua harus sejahtera. Saya ingin ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau tadi kita sudah berdiskusi ada satu atau salah satu kata kunci yang selalu keluar adalah mengenai pemerataan begitu. Kalau kita melihat juga tren global saat ini lebih memprioritaskan pemerataan dibandingkan pertumbuhan. Tetapi kalau di Indonesia kita lihat sepertinya menjadi prioritas adalah pertumbuhan. Apakah memang Indonesia dengan kondisi yang saat ini lebih baik memang pertumbuhan dulu baru pemerataan begitu, atau memang lebih baik pemerataannya yang diprioritaskan seperti tren global ini? Kalau menurut saya sih artinya apa ya, memang benar ya, pertumbuhan itu penting karena kita perlu memperbesar kue agar kue itu bisa dibagi. Tetapi kan isunya yang tumbuh ini kan harus inklusif ya, artinya jangan hanya mengejar tumbuh angka ya. Saya tuh paling sebenarnya nggak begitu setuju bahwa kita tuh selalu pengen tumbuh tinggi 7%, 6%. Target-target angka. Target-target angka, tapi melupakan siapa yang harus tumbuh. Sehingga menurut saya tumbuh tinggi nggak masalah, tetapi saya lebih condong adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inklusif ini artinya apa? Bahwa seluruh elemen masyarakat itu merasakan manfaat dari pertumbuhan itu sendiri. Karena apa artinya kita tumbuh 6%, 7%, tetapi yang memanfaatkan hanya top 20 misalnya di dalam society. Sehingga akan lebih baik kalau menurut saya, ya saya seorang ahli ekonomi pembangunan, lebih condong bagaimana tumbuh misalnya 5%, tetapi itu merata. Sehingga manfaat dari pertumbuhan itu bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Dan ini adalah konsep pertumbuhan ekonomi inklusif ini adalah ujung-ujungnya tumbuh tetapi juga tumbuh berkeadilan. Saya rasa ini konsep pertumbuhan ekonomi inklusif ini sangat sejalan amanat dari. Tetapi bukankah saat ini memang sedang didorong ke arah ekonomi inklusif? Ini sedang digaungkan di mana-mana. Masih kurang atau melihatnya masih ya kayak tadi wacana atau masih pada angka-angka saja? Kadang kita butuh sebuah mimpi atau strategi ataupun seperti jargon ekonomi inklusif atau kebijakan itu kan sebenarnya selain strategi kan kita butuh aksi. Nah, antara strategi sama aksi nyambung tidak? Nah, ini menurut saya kita perlu komitmen konsistensi di dalam menjalankan strategi atau tujuannya adalah ekonomi inklusif atau pertumbuhan yang merata, adil, tetapi aksinya sejalan tidak. Inilah artinya memang kita membutuhkan antara konsistensi antara strategi atau mimpi dengan aksi. Jangan hanya slogan saja begitu ya, karena saat ini kan di mana-mana menggunakan itu ekonomi inklusif, tapi kita tidak lihat aksinya begitu atau masih kurang berselaras begitu antara aksi dan slogan. Oke, kita akan lihat juga Bapak-bapak sudah ada jajak pendapat yang kami lakukan di media sosial. Pertanyaannya, apakah pemerintah harus memaksa perusahaan besar ini membantu UMKM? Hasilnya 69% responden setuju pemerintah harus membuat kebijakan yang memaksa perusahaan besar untuk membantu UMKM. Pak Asep setuju memang kalau kita lihat kan belakangan ini UMKM sangat terpukul begitu ya. Salah satunya akibat predatory pricing begitu Pak. Apakah memang untuk pemerataan dalam kesempatan berusaha begitu untuk para UMKM ini memang dibutuhkankah pemaksaan itu Pak? Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja kah begitu? Iya, kalau kita melihat tadi kembali kepada konstitusi sebagai jaminan kesejahteraan, pekerjaan dan sebagainya, maka negara harus hadir. Gitu. Kehadiran negara saya ingin menyoroti dari dua, terkait dengan otonomi dan juga partisipasi publik. Nah, terkait dengan otonomi misalnya, bagaimana di dalam konteks ekonomi ini ataupun sosial ini, kesehatan dan pendidikan, di tiap-tiap negara ataupun juga daerah punya kebijakan-kebijakan yang memang sudah ditetapkan ataupun juga disepakati oleh negara untuk melakukan satu rekayasa ataupun juga penguatan-penguatan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan partisipasi, kan kita banyak UMKM dan juga masyarakat sipil yang itu bergerak di dalam konteks pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Jadi kalau ekonomi jangan semata-mata kita hanya melihat pada ekonomi, tetapi sosialnya diabaikan dan dilupakan. Dan ini tentu UMKM yang memang menjadi soko guru katakanlah di negeri ini harus ada suatu kebijakan yang disebut action tadi yang disampaikan tersebut. Harus ada political will yang memang negara hadir sehingga mereka hidup
dan berkembang. Kalau ini diabaikan, maka yang terjadi hanya terjadi bottleneck. Di atas memang ada, tapi kecil. Sementara di sini akan menjadi beban. Dan kalau itu dibiarkan, akan menjadi, ya tadi, hanya bubble saja kan, gelembung begitu saja. Memang disebut tadi pertumbuhan, tadi disebutkan. Tapi pertumbuhan di mana? Nah, kalau ya disebut pertumbuhan, tapi tidak ada pemerataan. Sehingga masyarakat tidak merasakan. Salah satunya itu UMKM. UMKM banyak sekali hal-hal yang memang terabaikan, yang saya katakan tadi. Untuk pupuk, pertanian, nelayan, untuk perajinan, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam pendidikan tadi kita melihat seolah-olah semuanya harus seragam. Padahal ada satu local wisdom di setiap tiap daerah. Ini yang terlupakan ya? Ini yang terlupakan, sehingga seolah-olah harus sama. Seolah-olah masyarakat harus menjadi robot, harus menjadi mesin. Tidaklah. Ada estetika atau seni yang tidak dikembangkan di dalam pendidikan kita ini. Coba, ada nggak pendidikan-pendidikan yang memang memperhatikan terkait dengan kaligrafi atau ukir atau lain sebagainya. Tapi lebih bagaimana sesuatu seolah-olah industri digital misalnya dan lain sebagainya. Maka kembali kepada hal itu, kita harus melihat bagaimana pemerintah memberikan tentu di dalam konteks bantuan, pendampingan, kemudian loan misalnya dari bank, kemudian juga dari CSR dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan semata-mata lebih slogan. Harus ada sesuatu yang nyata ya, yang memang menjadi target. Dan target itu ada hukumannya jika memang tidak ada pelaksanaan dari dunia usaha itu sendiri. Jika tidak tercapai begitu, betul, harusnya betul. Ada kemudian juga tanda kutip sanksi begitu ya. Betul, ada sanksi. Kalau tidak ada ya semuanya akhirnya menjadi negosiasi. Yang penting kita bisa menjalankan lagi sehingga negara ini yang menjadi basis utamanya tidak terselesaikan. Oke, ini juga ada tadi terkait ekonomi inklusif, slogan. Betul. Tadi Pak Asep juga menyinggung slogan. Pak Sukidi, jangan-jangan Indonesia dengan konsep gotong royong dan keadilan sosial juga hanya slogan saja karena tidak bisa mengatasi ketimpangan. Padahal itu kan yang menjadi salah satu nilai atau konsep dari Indonesia, begitu kan? Ya, Republik ini seperti Republik slogan gitu. Slogannya terlampau wah gitu, tapi prakteknya jauh dari apa yang diidealkan oleh kita gitu. Karena itu pertama saya ingin mengembalikan kembali spirit Republik ini ke spirit yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Pada poin tentang Indonesia Merdeka adalah kecerdasan bangsa itu. Itu artinya apa? Para pendiri bangsa sadar betul bahwa kecerdasan itu adalah faktor penentu kemajuan satu bangsa. Padahal ketika kecerdasan bangsa ini dirumuskan, Indonesia sedang mengalami kemiskinan yang cukup parah. Karena habis merdeka kita masih kemiskinan di mana-mana. Tapi mereka menyadari betul bahwa kecerdasan inilah faktor penentu kemajuan satu bangsa. IQ kita yang rendah, yang berada di 130 dunia dan terendah di Asia Tenggara, itu menandai bahwa kemajuan yang digembar-gemborkan itu tidak akan pernah terwujud tanpa ada satu kesadaran kolektif untuk memajukan kecerdasan bangsa. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah menariknya, itu adalah apa yang oleh Samuel Huntington sebut sebagai culture matters. Budaya itu berperan penting dalam konteks kemajuan satu bangsa. Budaya di Amerika itu etosnya adalah yang dirumuskan oleh Max Weber sebagai the Protestant ethic and the spirit of capitalism itu. Pada aspek the Protestant ethic itu ada contoh yang cukup bagus yang diuraikan oleh Max Weber tentang doktrin predestinasi ganda di kalangan Calvinis. Jadi di kalangan Calvinis mereka menghadapi satu ketidakpastian teologis. Apakah mereka itu bagian dari orang yang selamat atau mereka bagian orang yang terkutuk? Kalau selamat mereka masuk surga, kalau terkutuk mereka masuk neraka. Nah, untuk menghadapi satu ketidakpastian teologis ini, orang-orang Calvinis itu bekerja keras dan sukses di dunia. Karena apa? Karena kata Benjamin Franklin, pendiri Amerika, kerja keras dan sukses di dunia sini itu adalah pertanda bahwa Tuhan memberkati
kita. Oke. Itu sebabnya ada hubungan antara predestinasi ganda di kalangan Calvinis dengan kemajuan satu bangsa menjadi satu negara kapitalis. Lepas mungkin di antara kita tidak suka kapitalisme, tapi ini menjadi imperium yang menguasai dunia selama ratusan tahun. Oke. Dan itu harus kita sadari betul agar kita merubah budaya ini. Baik. Agar budaya ini lebih sesuai dengan spirit kemajuan yang diimpikan oleh para pendiri bangsa. Pendiri bangsa ini. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Apalagi sebenarnya kita punya target ya, Bapak-Bapak, Indonesia Emas 2045. Dan kita punya katanya bonus demografi yang cukup besar. Tapi kalau SDM-nya kurang, jangan-jangan akan menjadi senjata makan tuan bagi negara kita. Nanti kita akan bahas pemirsa dan kami juga akan kembali. Tapi kami akan hadirkan dulu jejak pendapat yang kami lakukan dengan pertanyaan apakah kinerja pemerintah mengentaskan kemiskinan sudah memuaskan. 86% responden menilai kinerja pemerintah mengentaskan kemiskinan belum memuaskan. Kami akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.